Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan unit 7 mengenai perkembangan afektif. Perkenalkan, nama saya Fikri Desekian. Nama saya Dania Kusuma. Nama saya Dila Anissa Murti. Nama saya Elvira Mayang. Nama saya Faradila Zafira. A. Perkembangan emosi. Menurut Sarlito Wirawan Sartono, berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif. Emosi berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk emosi. Yang pertama ada cinta, yang kedua ada jengkel, yang ketiga ada terkejut, yang keempat ada amarah, yang kelima ada kesedihan, dan yang keenam ada rasa takut. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan emosi. Masa remaja sering dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Bihler tahun 1972 membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia, yaitu 1. Ciri-ciri emosional remaja berusia 12-15 tahun. Yang kedua, ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, perubahan jasmani. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Yang keempat, perubahan interaksi dengan sekolah. Dan yang kelima, perubahan pandangan dari luar. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dalam berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya. Perbedaan tersebut sudah terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya, serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Belajarlah mengembangkan kesadaran diri. 2. Belajarlah mengambil keputusan pribadi. 3. Belajarlah menangani stres. 4. Belajarlah menyelesaikan konflik. 5. Belajarlah mengelola perasaan. Selanjutnya ada perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan intelektual dalam kehidupan seorang anak remaja harus diimbangi dengan nilai, moral, serta akhlak atau sikap yang baik. Anak yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya di masa kecil kemungkinan besar tidak akan mampu mengembangkan superego yang cukup kuat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melanggar norma sosial. Kemandirian serta kematangan moral selalu mengedepankan tingkah laku dalam setiap kehidupan. Kemampuan yang ada dalam kehidupan seseorang anak menjadi diri bisa memiliki akhlak serta sikap secara baik ke depannya. Selanjutnya ada nilai. Nilai adalah patokan-patokan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Nilai adalah ukuran baik buruk, benar salah, boleh tidak boleh, indah tidak indah suatu perilaku atau pernyataan yang berlaku dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, nilai mendasari sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya ada moral. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk, suatu perbuatan, dan kelakuan akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai perlu dilakukan, serta sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Perkembangan anak berlangsung dalam sebuah tahapan yang relatif teratur, di mana kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, dan pengetahuan-pengetahuan lanjut anak terhubung atas kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, dan pengetahuan-pengetahuan anak sebelumnya. Riset-riset perkembangan manusia menunjukkan bahwa tahapan pertumbuhan dan perubahan anak usia 9 tahun pertama rentang kehidupan relatif stabil dan dapat diprediksikan tahapannya. Karena setiap anak adalah seorang pribadi unik dan bervariasi dengan pola dan waktu pertumbuhan bersifat individual. Sebagaimana halnya untuk kepribadian,
temperamen, gaya belajar, dan latar belakang. Semua anak memiliki kelebihan, kebutuhan-kebutuhan, dan minat-minat masing-masing. Pengalaman-pengalaman awal anak, baik positif atau negatif, bersifat kumulatif. Dalam arti bahwa jika sebuah pengalaman frekuensi kejadiannya jarang, maka hal tersebut juga memiliki pengaruh minimal. Jika pengalaman-pengalaman positif atau negatif sering terjadi, mereka memberikan dampak yang sangat kuat atau lama diingatnya. Sikap adalah kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang lain, lembaga, atau persoalan tertentu. Sekian dari kami, kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.